Besok suruh janjian Kontradiksi. lagi biar kompak. Janjian lagi, suruh janjian. Berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa pertanyaan. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Itulah kadrun. Jadi, Aku jawab dulu, iri ya nggak bisa makan babi. Kami berharap kalian itu makan babi. Kalian itu bisa memusnahkan hama buat kebun-kebun kami. Kami butuh Kristen. Gini loh Andi, kami masih butuh Kristen. Pertama, untuk membasmi hama babi biar kebun-kebun kami terjaga. Yang kedua, kami butuh Kristen yang jangan cerdas dulu. Kami masih butuh kebodohan kalian untuk mempertontonkan kepintaran kami, bos. Kalau nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar. Butuhkan kalian pen. Iya, lagian kalau nggak ada yang makan B2, bayangin coba Tante, kayak mana populasi B2 terus ya kan? sekarang yang saya minta supaya saya berhenti menghujat kamu, minta maaf sama Edis, minta maaf kepada Ibu Sofi. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu. Dan Katanya nggak tahu yang mana yang salah, ngapain maksa Bom minta maaf? dengan belenggu ini. Entah. Saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Tetapi itu kata-kata Paulus 2000 tahun yang lalu. Israel keras kepala. Sama juga dengan kamu, Bem. Aduh, Mak. Lah, bukannya keselamatan hanya datang dari Israel, gimana sih? Karena tidak terdapat sesuatu kesalahan pun padaku yang Tapi setimpal keras untuk hukuman kepala. mati. Paulus tidak melakukan apa-apa. Dia nggak memperkosa anak kecil dan mengambil menantu. Itu perlu dihukum mati. Dan ajarannya sampai sekarang hidup. Itu yang ditelanjangi. Kamu mau kerja sama. Tapi kau yang ditelanjangi. Kau yang ditelanjangi. Yesus Kristen yang yang ditelanjangi. ditelanjangi. Bagaimana bentuk andaianmu? Apa Yang ditelanjangi kamu tapi nggak pantas kata-kata kayak begitu, Bem. Kita lihat Paulus, Kisah Rasul 25 ayat 4. Festus berkata, ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa. Yang pasti, yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa. Supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu, sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Sekarang apa salah Edis TV? Harus dikembalikan ke Indonesia. Kamu tidak tahu betapa bahaya. Karena dia ilegal lah, gimana sih lu? Ajaran syariat Islam itu kalau berlaku, pala kamu akan hancur. Anak-anak dan keturunanmu harus pakai jilbab semua. Gereja-gereja harus dihancurkan. Bem. Emangnya gereja di Indonesia udah nggak ada? Malah banyak Kristen beranak pinak. Wah, buka tambalan lagi. Dia tanya tadi, emang apa salahnya Edis? Ya ilegal lah dia di sana, salah lah, gimana sih? Lucu. Kamu harus dengar baik-baik kata-kata saya. Kalau kamu tidak minta maaf, dan saya menerima siaran bahwa engkau sudah minta maaf kepada Edis TV dan kepada Sofiatul, saya tidak akan berhenti. Lidara, kalau kamu tetap bersama Bom, siaran Lidara di Bom, singgolnya. saya akan menghujat Bom habis-habisan. Markus 9 ayat 2-7. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bukan dengarkan omongan Bom yang menyerangkan kiamat untuk ditangkap oleh kadrun. Itu omongan sia-sia. Memang sama saya mengakui kamu banyak menghafal ayat. Mengerti banyak ajaran. Tetapi dengan omongan menghina seorang wanita. Kamu amat hina Bom. Kok sombong kali kau Bom? Emang lu siapa? Benar kamu pendeta yang diurapi. Kita aja ketemu di Komal. Dan kamu yang membuat saya akun TikTok. Makanya saya main TikTok. Tetapi saya nggak tahu kalau kamu sombong. Mestinya Edis TV itu dirangkul. Bukan dilawan. Sang debates itu. Sombong juga itu orang. Karena orang nggak mau lagi nonton Yohanes debates itu. Menyombongkan diri, sok banget.
Bagi yang keluar, jangan rebutan. Cukup oten yang cakar-cakaran. Bagi para penonton yang baru